Bersihkan diri kamu dengan baik. Mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah.
Shalom adik-adik. Sekarang kakak sendiri nih. Tapi kalian ada yang lihat teman kakak gak sih? Kalian ada yang lihat Kak Yohana gak? Mungkin dicoba-coba tanya mamanya. Kak Yohana mana ya? Coba kita panggil dulu kali ya. Kak Yohana. Kak Yohana. Kak Yohana. Hai Kak Siapa Kia. kamu? Kak Yohana. Oh iya. Halo Kak Kia. Halo Kak Yohana. adik-adik. Halo. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Oke, sekarang kita mau menyapa adik-adik juga. Jadi adik-adik harus bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan Hello Hello Hola Hola. Hello Hello Hola Hola. Moshi Moshi apa kabar? Hello hello hola hola. Moshi Moshi apa kabar? Hello Hola. Moshi apa kabar? Hello Hola. Moshi apa Sekali kabar? lagi. Hello Hello. Hola hola. Moshi Moshi. Hello Hello. Hola. Moshi apa kabar? Hello Hola. Moshi apa kabar? Hello Hola. Moshi apa kabar? Yeay. Oke, kita mau berdoa dulu ya Kak Kia ya. Iya, kita Oke, berdoa. semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun online di rumah saja. Tapi kami bersyukur Tuhan, dan kami mau memuji Tuhan, kami mau bergerak, kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Semangat dong. Iya, oke kalau gitu kita mau apa dulu ya? Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, lompat semuanya. Penuh sekali lagi. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, lompat ya. Penuh. Yuk angkat tangannya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber Kehidupanku. turun lagi ya. Pam 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 pam. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekarang kita mau daki-daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang
Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyum yang paling manis, Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk lebih semangat lagi, ku daki-daki, ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau, coba ketawa, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Boleh duduk lagi adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Yuk sambil lipat tangannya, tutup matanya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai memuji-Mu, menyembah-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan, biar firman ini dapat disampaikan kepada kami, dan kami siap mendengar firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Yatmi di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah adik-adik, hari ini Kak Yatmi mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Apa yang ditabur itu yang dituai. Mungkin adik-adik mikir, tabur itu apa sih Kak? Tuai itu apa sih? Nah kalau tabur itu sinonim atau persamaan katanya itu menanam. Kalau menuai persamaan katanya itu memanen. Jadi singkat katanya atau kata sederhananya, apa yang kita tanam itu yang kita panen. Kakak mau kasih coba satu ilustrasi. Bagaimana seorang petani jika dia ingin memanen padi, terlebih dahulu dia akan menanam padi tersebut. Setelah sekian lama, menunggu waktu yang lama, akhirnya padi yang ditanam tadi sudah mulai mengeluarkan bulir-bulir padi. Walaupun masih hijau, tetapi petani yakin suatu saat nanti padi yang sudah ditanam itu akan bisa dipanen. Hingga suatu ketika padinya sudah siap dipanen, padinya sudah menguning semuanya, petani bakalan rame-rame tuh turun ke sawah. Mereka manen tuh padi. Dan gambaran ini menjadi ilustrasi bagi kita semua, bagi adik-adik semua, bahwa apa yang ditanam itu yang akan dituai. Sama seperti petani tadi, si petani kan tanamnya padi, jadi yang dituai juga padi. Sangat tidak masuk akal, misalkan petani tanamnya padi, tapi yang dituai rumput, itu nggak masuk akal. Jadi sekali lagi, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah untuk lebih jelasnya, kakak bakalan ceritain tuh 2 tokoh dalam Alkitab yang menggambarkan kepada kita semua bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Pertama kakak ceritain tentang Yusuf. Kakak gak bakalan ceritain tuh panjang lebar mulai dari Yusuf lahir sampai Yusuf meninggal, enggak. Kakak cuma ngambil poin-poin pentingnya doang. Yusuf, dia adalah anak yang taat. Ketika ayahnya menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya, Yusuf enggak protes tuh. Yusuf enggak ngeluh tuh. Tapi yang dia lakukan adalah taat kepada orang tuanya. Kemudian ketika Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia tetap sabar. Ketika saudara-saudaranya melemparkan ke sumur, bahkan ketika saudara-saudaranya menjual dia ke orang Ismail, Yusuf tetap sabar. Dan ketika Yusuf sampai di rumah Potifar, Yusuf menunjukkan kebaikannya dengan rajin dan jujur, sehingga dia menjadi orang kesayangan Potifar pada waktu itu. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar waktu itu. Bahkan ternyata perjalanan hidupnya Yusuf enggak semulus yang kita bayangin adik-adik. Istrinya Potifar memfitnah Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi apa yang Yusuf lakukan, di dalam penjara pun dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya Tuhan. Tetapi di dalam penjara pun dia tetap percaya kepada Tuhan. Hingga suatu ketika dengan hikmat Tuhan, Yusuf kemudian bisa menafsirkan mimpinya Firaun. Dan hal itulah yang membuat Yusuf menjadi orang kepercayaan di Mesir. Dengan kedaulatannya Tuhan, dengan kuasanya Tuhan, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Nah di sini kita belajar bahwa Yusuf menabur kebaikan. Kebaikan itu yang kayak gimana Kak? Kebaikan itu yang seperti kakak tadi bilang, dia taat, dia sabar, dia rajin, dia jujur. Sehingga di kemudian hari Yusuf menuai kebaikan juga. Kebaikan yang gimana tuh? Dia menjadi orang yang dipercaya, dia menjadi penguasa di Mesir,
Bahkan bisa dikatakan bahwa ia adalah orang yang berhasil. Karena dia, sehingga semua keluarganya, semua saudaranya tidak mati kelaparan. Nah, di sini kita belajar bahwa jika kita menabur kebaikan, kita pasti akan menuai kebaikan juga. Nah, kakak mau kasih satu contoh lagi supaya kita paham tuh apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kakak mau kasih contoh tokoh Daud. Daud ini adalah orang yang disayang juga sama Tuhan. Dia suka memuji Tuhan, dia suka menyembah Tuhan, sehingga Tuhan sayang sama dia. Tapi suatu ketika Daud melakukan satu kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Apakah itu? Nah, kakak mau ceritain. Suatu ketika Daud sedang berjalan-jalan di loteng istananya. Tiba-tiba dia melihat satu perempuan. Perempuan ini cantik banget. Namanya Batsheba. Karena Daud melihat kecantikannya Batsheba, dia menjadi suka tuh sama Batsheba. Oh, dia suruh orang-orangnya, katanya, panggilin tuh cewek yang di sana tuh, yang cantik tuh. Siapa sih namanya? Batsheba ya? Coba panggil ke istana, katanya gitu. Orang-orang pun memanggil Batsheba menuju istananya Daud. Tapi adik-adik, Batsheba ini ternyata udah punya suami. Dan suaminya adalah tentaranya Daud. Dengan segala kejahatannya Daud, dengan segala niat jahatnya, dia berpikir gimana ya caranya biar suami Batsheba ini mati. Supaya kalau misalkan suaminya Batsheba mati, aku ngambil Batsheba sebagai istri. Begitu jahatnya pikirannya Daud waktu itu. Kemudian dengan segala tindakan lisiknya dia kemudian memerintahkan agar suaminya Batsheba ditaruh di barisan depan peperangan sehingga dengan mudahnya suaminya Batsheba bisa dibunuh. Waktu itu suaminya Batsheba udah mati karena dia berada di depan medan peperangan waktu itu. Tapi atas perantaraan Nabi Nathan, Tuhan menegur Raja Daud. Nathan bilang sama Daud, Daud, karena kamu sudah menyakiti hatinya Tuhan, Tuhan akan menghukum engkau. Salah satu hukuman Tuhan kepada Daud adalah anak yang dikandung Batsheba akan mati. Daud menjadi sedih. Dia kemudian meminta ampun sama Tuhan. Tetapi karena yang ditabur oleh Daud itu kejahatan, akhirnya dia juga menuai yang tidak baik. Anaknya tetap mati, tetapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia dikasih anak yang baru namanya Salomo. Jadi dari kedua tokoh ini, Yusuf dan Daud, kita dapat belajar bahwa jika kita menabur kebaikan sama seperti Yusuf, maka kita akan menuai kebaikan juga. Tetapi jika kita menuai kejahatan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, maka kejahatan juga itu akan kita tuai di kemudian hari. Namun kalau kita baca Alkitab di akhir hidupnya Daud, dia menjadi orang pilihannya Tuhan karena dia mau bertobat adik-adik. Nah, satu ayat di dalam firman Tuhan di Galatia 6 ayat 7 dikatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan ini menjadi pegangan bagi kita orang-orang percaya. Kakak akan menceritakan satu kisah lagi sebagai kisah penutup cerita kakak pada hari ini. Ada satu orang anak. Dia waktu itu menderita sangat kelaparan. Dia pengen makan tapi gak punya duit. Akhirnya dia memberanikan diri mengetuk salah satu rumah yang ada di dekatnya waktu itu. Ketika dia mengetuk pintu rumah tersebut, niatnya ingin meminta makanan. Tetapi yang buka pintu rumah itu adalah seorang gadis kecil yang cantik. Dengan muka yang senyum, gadis kecil ini bertanya sama si anak laki-laki tadi, kamu kenapa? Terus anak laki-lakinya bilang, aku mau minta minum deh. Niat awalnya meminta makanan, tapi karena mungkin rasa malu karena disambut sama gadis cantik, akhirnya dia cuma minta minum. Akhirnya dengan senang hati gadis kecil tadi masuk ke dalam rumah, kemudian memberikan susu kepada anak laki-laki tadi. Anak laki-laki ini kemudian bertanya sama si gadis tadi, ini harga susunya berapa?
Terus si gadis tadi bilang, enggak, ini gratis kok. Aku diajarin sama mama aku, kalau kita memberikan kebaikan sama orang, enggak boleh minta imbalan. Akhirnya si anak kecil tadi minum susu tersebut dengan penuh sukacita. Dia berterima kasih, kemudian dia pergi. Tahun demi tahun berlalu, sehingga sekitar belasan tahun kemudian, wanita atau gadis kecil tadi yang memberikan susu kepada anak laki-laki yang kelaparan tadi mulai beranjak dewasa. Tetapi ada satu masalah yang terjadi dalam hidupnya. Dia menderita satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh banyak dokter di kotanya waktu itu. Hanya ada satu dokter yang bisa sembuhkan dia. Tetapi dokter ini berada di kota lain. Akhirnya dengan berat hati, wanita ini pergi ke tempat di mana dokter itu berada. Dokter ini pun mulai melihat tempat asal si wanita ini. Kemudian dia mengerutkan dahinya dan mulai mengingat-ingat sesuatu. Ketika dia melihat kota asal wanita ini, dia segera menjumpai wanita yang sakit tersebut. Kemudian dengan segala upaya, dengan segala usaha yang terbaik, dia berhasil menyembuhkan wanita ini. Wanita ini mulai berpikir, aduh, dengan penyakit yang aku derita, pasti ini membutuhkan biaya yang mahal. Dari pihak rumah sakit memberikan satu amplop kepada wanita ini. Isi amplopnya mungkin berisi tagihan, gitu pikirnya wanita ini kan. Terus wanita ini mulai membuka amplopnya dengan pelan-pelan, dengan ragu-ragu, dengan penuh karena dia berpikir pasti mahal nih. Kemudian ketika dia buka, ternyata isi suratnya itu bilang begini, terima kasih, biaya rumah sakitmu sudah dibayar dengan 1 gelas susu. Tahu nggak adik-adik, ternyata dokter yang menyembuhkan wanita ini adalah anak kecil yang dulu ditolong oleh wanita yang sakit ini. Jadi pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa yang sudah kakak ceritain tadi? Taburlah kebaikan agar kelak kita menuai kebaikan pula. Tidak peduli kita melakukan kebaikan itu yang kayak gimana. Contohnya kayak gini, kebaikan itu kita menjadi orang yang rajin di sekolah. Kita rajin belajar, kita rajin mengerjakan PR. Pasti suatu saat kita akan menuai hasilnya. Hasilnya yang kayak gimana? Pasti kita menjadi anak yang pintar, pasti nilai kita tinggi dan sebagainya. Tapi begitu pula sebaliknya, jika kita menuai yang buruk, kita menabur yang buruk, contohnya menabur kemalasan misalkan, atau suka memberontak, pasti suatu saat kita akan menuai keburukan yang sudah kita tabur tadi. Nah adik-adik, pelajaran hari ini adalah dimanapun kita berada, taburlah kebaikan itu. Karena suatu saat kita akan menuai kebaikan itu pula. Nah, sekianlah cerita Kak Yitmi pada hari ini. Tapi ada satu ayat yang Kak Yitmi mau kasih kepada adik-adik untuk menjadi ayat hafalan. Di Galatia 6 ayat 7 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Kita akan baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oke, demikian cerita Kak Yitmi pada hari ini. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami untuk terus menabur kebaikan dimanapun kami berada. Tuhan, ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dan mampukan kami Tuhan untuk selalu melakukan kebaikan dimanapun kami berada, agar suatu saat nanti kami akan menuai apa yang sudah kami tabur. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik,
senang sekali ya ketemu lagi di ibadah Abi Petamburan. Nah, adik-adik, kita sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, kita sudah merasakan kebaikan-Nya Tuhan. Adik-adik, Kak Erlin pengen mengajak, menghimbau untuk adik-adik sekalian yang mau melayani Tuhan. Seperti firman Tuhan kan bilang apa? Harus menjadi hamba setia melayani Tuhan. Adik-adik bisa juga loh melayani Tuhan, misalnya di dalam pujian, menyanyi untuk Tuhan. Adik-adik ada yang bisa puisi, ada yang mau main musik ya tadi ya. Kemudian ada yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yang sakit disembuhkan. Nah, adik-adik jangan ragu, jangan takut. Adik-adik yang mau bersaksi untuk Tuhan, adik-adik langsung infokan kepada guru kelas masing-masing. Nanti kesaksian kamu kita akan tayangkan di ibadah Abi Petamburan. Jadi mulai hari ini ya, cepat-cepat daftar ke guru kelas masing-masing. Biar pelayanan adik-adik, kesaksian adik-adik boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana adik-adik firman Tuhannya hari ini? Oh, pastinya memberkati. Memberkati dong. Betul. Nah, adik-adik makanya terus ikutin ibadah online Abi setiap minggunya supaya adik-adik terus mendengarkan firman Tuhan, diberkati setiap minggunya. Jadi adik-adik bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya, betul sekali. Nah, ada pengumuman apa aja nih Kak Kia? Jangan lupa teman-teman, adik-adik ngumpulin tugas di grup Kelas masing-masing ya. Nah, jangan lupa juga diingetin terus nih setiap minggunya untuk menerapkan protokol kesehatan. Ada 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Dan memakai masker. Jadi adik-adik kalau nggak ada keperluan apa-apa di rumah aja ya. Jangan keluar-keluar. Oke, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Yuk, bangkit berdiri lagi. Kasih Itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sampai ketemu lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 2 ayat 8. Dan dadaan sebagai manusia, ia telah menindakkan dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Even if the rain may be with you,